Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai perjalanan hidup kita sampai saat ini. Nah, sebelum kita beribadah, jangan lupa apa Kak Ina? Kita saat teduh dulu ya Kak. Oke, sebelum saat teduh, siapkan apa dulu? Alkitabnya Kak. Good. Celengannya. Iya. Alat tulisnya Kak. Betul. Dan jangan lupa duduk yang manis. Ajak mama papa. Ya, ajak mama papa dan beribadah sampai selesai. Oke? Adik-adik sudah siap? Oke, mari kita bersaat teduh. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita, bersukaria. Semua berdiri. Yuk, semua berdiri. Kita menyanyikan pujian Mari Kita Bersukaria. Silakan pimpin doa. Semuanya lipat tangannya ya. Tutup matanya, gak boleh ngintip-ngintip. Ikuti Kak Ina berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh kembali lagi datang untuk memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami siap Tuhan untuk menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang dengar dan mengenal. Urapi kami, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Ina. Adik-adik, kita tetap berdiri loh tadi ya. Kita nyanyikan lagu apa kayaknya? Ku diberikan hidup baru. Yes. Ku diberikan. Oleh siapa ya Kak? Oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Pakai gerakan ya Kak Agma ya? Ya. Oke. Hatiku bersuka
ya bersukacita terus di dalam Yesus Tuhan. Harus di dalam Tuhan kita bersukacita. Adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terangi hati kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti firman Tuhan dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita ambil Alkitab kita. Sudah siap adik-adik Alkitabnya? Yuk kita buka dari kitab Yosua. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian. Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. lagi kata Yosua, Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang
Pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera, sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Tema kita pada pagi ini adalah Aku yakin Tuhan besertaku. Ya adik-adik, saat ini kakak akan bercerita tentang Yosua dan bangsa Israel. Kitab Yosua adalah kitab perjanjian lama, yaitu kitab yang ke-6. Dan kitab ini diberi nama sesuai dengan tokoh utamanya, yaitu Yosua. Adik-adik tahu apa artinya Yosua? Coba adik-adik tanya papa sama mama atau kakak atau siapa saja yang ada di dekat adik-adik. Ya, arti nama Yosua adalah Allah yang menyelamatkan. Suatu ketika Yosua dan bangsa Israel akan memasuki daerah yang bernama Kanaan. Namun mereka bingung. Kenapa ya mereka bingung? Ya karena mereka harus berhadapan dengan sungai yang bernama Sungai Yordan. Mereka tidak tahu bagaimana cara menyeberangi Sungai Yordan untuk menuju ke tanah Kanaan. Gimana ya caranya? Apakah adik-adik pernah melihat sungai? Siapa yang pernah ke sungai? Hati-hati ya. Kalau adik-adik ke sungai yang berisi air, tentunya kalau kita berjalan, kita masuk ke dalam sungai, kita bisa-bisa tenggelam. Nah, ini pun yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka bingung bagaimana ya caranya menyeberangi sungai Yordan. Ada tahu? Ada yang tahu caranya gimana? Tuhan memberitahukan Yosua bagaimana cara menyeberangi sungai Yordan, yaitu dengan cara menempatkan tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu seperti ini ya adik-adik, yang diangkat oleh para imam di tepi sungai Yordan.
Nah, tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Tuhan yang merupakan penyertaan Tuhan. Dengan kata lain, mereka harus berjalan dengan memperhatikan tabut perjanjian itu dan dapat melihat tabut perjanjian itu. Nah, di situ Tuhan menyatakan kuasanya bahwa Tuhan hadir. Tuhan membuktikan pertolongan dan penyertaannya dengan membuka jalan bagi bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Dan inilah yang membuat Yosua dan bangsa Israel sangat yakin dan percaya kepada Tuhan dan mengikuti segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pernahkah kalian merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan? Pasti semua pernah merasakan ya, sama juga dengan kakak. Contohnya seperti apa, adik-adik? Ya, saat ini kita bisa bersekolah, walaupun sekolahnya saat ini di rumah. Itu pun karena apa ya? Memang beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kita tinggal di rumah itu supaya kita bisa aman dan sehat. Terlebih pada saat keadaan COVID-19. Kita juga harus taat dengan orang tua dan guru-guru kita yang meminta kita untuk tetap tinggal di rumah dan belajar dari rumah. Itu merupakan salah satu bentuk penyertaan Tuhan kepada kita. Lalu apa lagi? Ya, papa mama bisa menyiapkan makanan, minuman yang kita makan setiap hari. Itu juga salah satu bentuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memelihara kita dalam hidup kita sehari-hari. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedih, Tuhan hibur. Dan itu adalah salah satu bentuk juga penyertaan Tuhan. Dan saat ini pun kita bisa beribadah walaupun secara online. Itu juga penyertaan Tuhan. Semua ini adalah cara Tuhan menunjukkan pertolongannya kepada kita semua, seperti yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Ya, adik-adik, dalam kehidupan saat ini, di tengah kesulitan dunia yang mengalami wabah COVID, kita pun sangat memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Mengapa? Ya karena sebab kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di depan kita hari esok dan hari yang akan datang. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. Coba kita baca lagi ya di Amsal 27 pasal 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Oleh karena itu adik-adik serta papa mama semuanya, yuk kita terus minta perlindungan Tuhan. Kita terus hidup bergantung pada Tuhan dan mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tak seorang pun yang tahu akan hari esok, karena kita belum melewatinya. Tetapi satu hal yang perlu adik-adik ingat, penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita semua. Kita tidak akan berjalan sendiri. Kita tidak akan tersesat. Karena Tuhan yang menuntun hidup kita
Tuhan yang memimpin kita. Oleh karena itu, yuk adik-adik kita terus meminta pimpinan Roh Kudus untuk menyertai setiap langkah hidup kita. Adik-adik, di Mazmur pasal 32 ayat 8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi, adik-adik dan papa mama semua, kita harus yakin dan percaya kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Oke adik-adik? Ya, benar. Tuhan melindungi kita semua tentang hidup sehat, taat akan firman Tuhan, dan saatnya kita terus minta pertolongan Tuhan dan mengucap syukur apa yang sudah Tuhan berkati pada kita semua. Terima kasih. Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mengucap syukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan pada setiap kami, pada keluarga kami, pada papa mama kami, pada adik-adik dan kakak-kakak, dan semua juga kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus bergantung kepada Tuhan dan terus bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mungkin saat ini mengalami kedukaan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang saat ini mengalami pergumulan, kesulitan, biar Tuhan sendiri yang membukakan jalan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil. Kiranya Tuhan, takut akan Tuhan menyertai bagi setiap pemimpin-pemimpin kami. Dan Tuhan juga memberkati Tuhan untuk negara kami Indonesia ini. Tuhan pulihkan Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Bahkan dunia yang mengalami ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Biarlah kami terus bergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB Genta Kasih. Tuhan juga memimpin setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati setiap pengurus. Juga Tuhan beri kekuatan dan kesehatan Tuhan. Dan juga dari hikmat daripada-Mu Tuhan. Untuk setiap hal yang akan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan yang juga menyiapkan setiap ibadah online ini Tuhan. Tuhan berikan juga kekuatan dan kesehatan untuk setiap kami. Dan sukacita Tuhan yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Orang tua kami yang bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan. Dan juga opa, oma, dan kakak-kakak kami, Tuhan juga berikan perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami sering tidak setia kepada-Mu Tuhan. Ajarkan kami terus untuk setia dan terus memohon kepada Tuhan dan terus datang kepada Tuhan untuk membangun hubungan kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga berkati setiap orang, dokter, perawat, bahkan setiap orang yang saat ini berjuang Tuhan untuk
pasien-pasien yang mengalami COVID-19, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kekuatan ekstra, Tuhan juga lindungi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, tadi sudah sama-sama mendengarkan firman ya. Nah sekarang ada tugas nih buat adik-adik, gak susah kok. Hari ini tugasnya adalah adik-adik membuat video, boleh sendiri, boleh bersama saudara, boleh bersama orang tua juga, yang berisi tentang ungkapan syukur adik-adik selama ini. Kakak kasih contoh ya, misalnya, terima kasih Tuhan, aku masih sehat hari ini. Atau, terima kasih Tuhan, aku memiliki papa dan mama yang mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa makan hari ini. Dan yang pasti masih banyak kan ungkapan syukur yang lainnya. Adik-adik buat ya dalam bentuk video. Oh iya, yang pasti dikirimnya ke grup masing-masing. Atau bisa juga dikirim ke kakak-kakak lain yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Nah adik-adik, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita mau memberikan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan sambil kita memuji Tuhan. Apa ya Pak? Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dengan tema Aku Yakin Tuhan Besertaku. Nah, kita percaya karena itulah kebaikan Allah untuk kita. Kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Allah itu baik, Allah itu baik,
Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik semua. Saat ini pada tanggal 26 Juli 2020, kakak-kakak dari pengurus pangkat PA akan menyerahkan beberapa dari adik-adik kita yang akan naik tingkat ke pangkat PT. Kakak disaksikan oleh Ibu Ketua 3, Ibu Martina Tuhepari. Selamat ya adik-adik. Ya, kami mewakili Pelkat PT menerima adik-adik dari Pelkat PA untuk beribadah di Pelkat PT dengan segala sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sudah selesai. Jangan lupa subscribe, Like,